Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini, mari kita bicara tentang menghilangnya Lee Yeon-hee yang menjadi sensasi di Korea Selatan. Lee Yeon-hee tinggal di Namyangju, Gyeonggi-do. Terlihat manis dan memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Awalnya Lee Yeon-hee belajar di Ehwa Women's University, sebuah sekolah bergengsi di Seoul, untuk belajar jurusan ganda dalam seni rupa dan statistik. Namun setelah 6 tahun belajar, Yeon-hee secara bertahap memperkuat cita-citanya untuk menjadi dokter hewan. Jadi pada tahun 2003, Yeon-hee membujuk orang tuanya untuk masuk kembali ke Departemen Kedokteran Hewan untuk belajar di Universitas Jeonbuk. Pada saat yang sama, mulailah bekerja paruh waktu di luar kampus untuk mendapatkan biaya hidup dan biaya sekolah. Yeon-hee berusia 28 tahun pada saat kejadian di tahun 2006. Sudah di paruh pertama tahun senior, 1 semester lagi untuk lulus. Pada 5 Juni setelah sekolah, Yeon-hee dan 40 siswa lainnya dan seorang profesor kedokteran hewan rayakan dengan minum di bar dekat Universitas Jeonbuk. Bukan hal yang aneh bagi profesor sekolah untuk membawa siswa keluar minum dan merayakan setelah akhir semester di Korea. Waktu akan segera tiba. Sekitar 2 pagi tanggal 6 Juni, semua orang mulai meninggalkan meja dan pulang. Yeon-hee saat masuk universitas itu, dia menyewa 1 kamar di dekat kampus. Lokasi rumah kontrakan berjarak sekitar 1,5 kilometer dari kedai tempat ia minum hari itu. Karena sudah larut malam, teman sekelas Yeon-hee, Kim X, khawatir tidak aman baginya untuk pulang sendirian. Jadi dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Faktanya, Kim X sudah lama naksir Yeon-hee, juga sering mengantar Yeon-hee pulang. Menurut Kim X, malam itu, Yeon-hee terlihat sedikit tidak senang. Tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Saat mendekati gerbang rumah, Yeon-hee berkata kepada Kim X, "Di depan saja, kamu tidak perlu mengantarku. Pulanglah." Kim X bilang, dia pergi setelah melihat Yeon-hee masuk ke rumah. Keesokan harinya, 7 Juni, para siswa mengetahui bahwa Yeon-hee tidak datang ke kelas. Yeon-hee tidak pernah bolos kelas dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan para profesor. Namun saat itu, karena sebagian besar mata pelajaran di sekolah telah selesai, hanya tersisa 1 mata pelajaran terakhir. Kehilangan 1 atau 2 kelas bukanlah masalah besar. Tetapi pada tanggal 8 Juni, para siswa menyadari bahwa Yeon-hee masih belum datang. Beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengannya sudah mulai panik. Awalnya semua orang bisa menghubungi Yeon-hee melalui telepon. Tetapi beberapa hari sebelum kejadian, Yeon-hee pulang kerja. Pada 3 Juni malam, tasnya dijamret oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Ponsel, kartu ID, dompet, semuanya hilang. Ini akan memakan waktu beberapa hari untuk mendapatkan ponsel pengganti dan kartu ponsel. Artinya, ketika Yeon-hee menghilang, dia setengah terputus dari semua orang. 4 teman sekelas dari sekolah memutuskan untuk mengunjungi kontrakan Yeon-hee. Keempatnya termasuk Kim X, yang mengantar Yeon-hee pulang beberapa hari yang lalu. Di pintu rumah Yeon-hee, 4 teman sekelas membunyikan bel pintu. Ditekan berkali-kali, namun sama sekali tidak ada yang menjawab. Tapi mendengar anjing menggonggong di rumah. Yeon-hee memiliki 2 anjing peliharaan. Selama sekolah, memelihara mereka dengan baik. Teman sekelasnya bertanya-tanya, apakah Yeon-hee kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi orang tuanya? Dengan perasaan mencoba-coba, teman sekelas menelepon orang tua Yeon-hee. Orang tuanya mengatakan Yeon-hee tidak kembali pada saat ini. Keempat siswa memutuskan untuk memanggil polisi. Setelah polisi tiba, mereka secara paksa membuka kunci elektronik rumah Yeon-hee. Rumah itu sangat berantakan. Kedua anak anjing itu tampaknya telah kelaparan selama beberapa hari. Di samping itu, tidak ada tanda-tanda yang jelas di rumah. Tidak ada tanda darah sama sekali. Justru karena inilah
polisi dan 4 teman sekelas yang datang ke rumah Yeon-hee hari itu membuat kesalahan serius. Polisi percaya itu normal bagi seorang siswi dewasa berusia 29 tahun untuk keluar sendirian selama beberapa hari. Meskipun keempat siswa itu berulang kali menekankan kepada polisi bahwa Yeon-hee tidak pernah bolos kelas. Pada saat ini, polisi mengatakan bahwa jika kalian bersikeras untuk melaporkan kejahatan tersebut, silakan kembali ke kantor polisi bersama saya dan buat catatan. 2 dari 4 teman sekelas mengikuti polisi kembali ke kantor polisi. 2 sisanya tinggal di rumah Yeon-hee, berpikir bahwa orang tuanya akan segera datang ke Gwonso, bantu bereskan rumah sebelum orang tuanya datang. Saat membersihkan rumah itulah yang membuat hancur barang bukti. Semua petunjuk di tempat kejadian membuat kedua orang itu membersihkan ruangan. Salah satunya adalah Kim X. Artinya, tindakannya membersihkan kamar membuatnya menjadi tersangka terbesar di masa depan. Dan teman sekelas perempuan lainnya juga membantu Yeon-hee mencuci selimut. Ketika dia menyalakan mesin cuci, dia menemukan bahwa ada 4 handuk yang dicuci dan sepasang pakaian dalam yang belum dikeringkan. Artinya, mungkin meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa saat dia menghilang. Itu, ada seikat bunga jatuh di lantai rumah kontrakan. Buket ini awalnya digantung di dinding. Seikat bunga ini seharusnya tidak jatuh jika tidak sengaja diturunkan atau jika temboknya terbentur keras. Di mejanya ada 400.000 won atau sekitar 4.800.000 rupiah. Ini adalah gaji paruh waktu yang Yeon-hee dapatkan beberapa hari yang lalu. Keluarga Yeon-hee tiba di Gwonso pada malam hari. Orang pertama yang datang ke rumah kontrakan adalah kakak perempuan Yeon-hee. Kakak menemukan setengah dari sisa putung rokok di bawah ambang jendela. Yeon-hee memiliki kebiasaan merokok, dan setelah itu sudah tidak merokok lagi. Kakak diam-diam membuang puntung rokoknya, karena khawatir adiknya akan dimarahi orang tuanya. Mau tahu bahwa setengah dari rokok ini mungkin ditinggalkan oleh Yeon-hee. Bisa juga ditinggalkan oleh orang yang membuat Yeon-hee menghilang. Setelah orang tua datang ke rumah sewa, mereka dengan hati-hati memeriksa setiap sudut rumah. Meskipun pakaian yang dikenakan Yeon-hee pada hari dia menghilang tidak ditemukan, tapi menemukan ransel yang dia bawa hari itu. Ini berarti Yeon-hee kembali setelah pesta. Tetapi orang tua tidak menemukan buku catatan Yeon-hee yang biasa di ranselnya. Selain itu, meja rendah di kamar yang biasa digunakan untuk makan dan minum teh juga sudah tidak ada. Dan menurut teman Yeon-hee, Jeon So-young berkata, 5 Juni di siang hari, dia biasa menemani Yeon-hee pulang untuk mengambil dokumen. Dia melihat meja kaki pendek di rumah Yeon-hee, memiliki cangkir yang belum dicuci. Dia juga duduk di meja dan menuangkan ke cangkir sebentar. Jadi ingatannya sangat dalam. Dan setelahnya, sampai pagi tanggal 6 Juni, Yeon-hee tidak pulang sampai pesta selesai. Meja kecil di sudut seharusnya dibuang setelahnya. Siapa yang membuangnya? Hari ketika seluruh keluarga tiba di rumah, 8 Juni pukul 19.28, kakak Yeon-hee menyalakan komputer, ingin melihat riwayat penelusuran web adiknya. Sebelum dia menghilang, ternyata pada 02.59 pada tanggal 6 Juni, Yeon-hee mencari kata kunci 112. Pelecehan dan pelanggaran do never acknowledge. Laman web yang dijelajahi meliputi apa yang harus dilakukan setelah dilecehkan oleh om-om, dilecehkan oleh anak laki-laki dari kelas yang sama, dan lain-lain. Keluarga Yeon-hee dengan cepat memberitahu polisi tentang situasi tersebut. Pada tanggal 9 Juni, polisi melakukan pemeriksaan awal terhadap komputer dan catatan penelusuran web Yeon-hee. Namun, yang membuat polisi bingung adalah catatan menunjukkan
bahwa komputer itu hanya digunakan pada 6 Juni, pukul 02.59 sampai 03.02 pagi hari. Ada catatan penulisan web dalam 3 menit terakhir, dari 03.02 sampai 04.21. Komputer didiamkan selama 1 jam 19 menit. Itu berarti dia tidak mematikan. Pukul 04.21 pagi, komputer ditekan secara paksa. Tombol powernya ditekan. Menurut teman sekelas Yonhee, dia jarang menggunakan komputer. Terkadang ketika dia pergi ke kelas, komputer selalu dihidupkan. Dan siapa yang akan menekan dan menahan tombol power saat komputer dimatikan? Maka mungkin bukan Yonhee yang mematikan komputer. 4 hari setelah kejadian, 10 Juni 2006, catatan akun Yonhee yang masuk ke situs musik ditemukan di sebuah hotel di Yeouido, Seoul. Polisi memeriksa semua video pengawasan hotel dan tidak menemukan Yonhee maupun orang yang mencurigakan. Seminggu setelah kejadian, polisi mengubah kasus ini menjadi penyelidikan terbuka dan meminta semua petunjuk berharga dari publik. Sementara itu, ayah Yonhee menemukan meja kecil yang dibuang di gang kecil dekat rumah kontrakan. 4 kaki meja hilang saat meja ditemukan, tapi anehnya kaki meja itu tidak patah, melainkan dicabut dengan alat. Buku catatan Yonhee ditemukan di Laboratorium Kedokteran Hewan Universitas Jeonbuk. Buku catatannya utuh, tanpa catatan yang mencurigakan. Apakah Yonhee menjatuhkan buku catatannya sendiri di lab? Atau apakah seseorang mengembalikan catatannya ke lab setelah kejadian itu? Beberapa bulan setelah kejadian, polisi Korea Selatan mengirim 15.000 petugas polisi untuk menyetak lebih dari 30.000 selembaran mencari orang hilang di sekitar Universitas Jeonbuk dan rumah sewa Yonhee, tetapi tidak menemukan apapun. Kim X yang mengantar Yonhee pulang pernah terdaftar sebagai tersangka utama sebagai saksi terakhir. Orang tua dan kakak Yonhee juga berpikir bahwa hilangnya Yonhee pasti ada hubungannya. Menurut beberapa teman sekelas di sekolah, cinta Kim X untuk Yonhee berada di luar batas normal. Dia akan mengumpulkan barang-barang yang digunakan Yonhee. Bahkan rambut Yonhee. Ada juga beberapa teman sekelas lain yang mengatakan bahwa Kim X dan Yonhee memiliki ambigu. Yonhee pernah memakai pakaian Kim X ke kelas. Kim X berkata pada pagi hari tanggal 6 Juni, saat pestanya akan selesai, Yonhee bertanya kepadanya, apakah sudah selesai? Sudah boleh pergi? Kim X memandang profesor di meja kasir dan berkata, mungkin sudah. Pada saat ini, Yonhee tiba-tiba berdiri dan berjalan langsung keluar tanpa mengambil tasnya. Kim X mengambil tas Yonhee dan mengejarnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Yonhee menundukkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Polisi bertanya pada Kim X, kemana kamu pergi setelah mengantar Yonhee pulang? Kim X bilang, aku pulang untuk tidur. Kim X mengikuti tes poligraf atas permintaan polisi. Tetapi hasil tes membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Pada saat yang sama, polisi juga mengambil pakaian dan sepatu yang dikenakan Kim X pada hari pesta untuk tes reaksi cairan merah. Ternyata jejak merah benar-benar terdeteksi di kaos Kim X. Tetapi jejaknya bukan manusia, tapi hewan. Karena Kim X juga seorang dokter hewan, itu normal jika cairan merah memercik ke pakaian saat melakukan eksperimen. Tetapi perlu disebutkan bahwa Departemen Kedokteran Hewan Universitas Jeonbuk mengumpulkan sisa-sisa hewan untuk dibakar setiap minggu. Sisa-sisa hewan yang biasanya lebih dari 40 kg tiba-tiba melonjak menjadi 110 kg dalam seminggu setelah kejadian. Tentu saja jika melakukan sesuatu yang membedah sapi atau kuda. Ini dimungkinkan dalam kardus
eksperimental dengan hewan besar. Tapi saat itu adalah akhir semester. Sebagian besar kursus telah diselesaikan. Kursus eksperimental berskala besar seperti itu. Jadi, mungkinkah ada benda lain tercampur ke dalam tumpukan sisa-sisa hewan? Misalnya manusia. Tahun 2019, acara TV Korea yang terkenal, The It Snow, kemungkinan lain muncul dengan menghilangnya Lee Yeon-hee. Somin, mahasiswi dari Departemen Kedokteran Hewan Universitas Jeonbuk, pernah juga tinggal di dekat rumah kontrakan Lee Yeon-hee. Setelah selang 13 tahun, Somin menyebutkan pengalaman yang mengerikan yang terjadi padanya. Dalam sebuah wawancara, hanya beberapa hari sebelum hilangnya Lee Yeon-hee. Somin pulang sendirian larut malam ketika dia berjalan ke lantai 2 tangga sendirian. Dia tiba-tiba melihat seorang pria aneh di sudut dan mengikutinya ke tangga rumahnya sendiri. Pada saat ini, Somin tiba-tiba berteriak dan menakuti pria itu sampai lari. Somin juga menelepon polisi malam itu. Tetapi kurangnya fasilitas pengawasan di sekitar, polisi tidak pernah menangkap siapapun. Setelah 1 atau 2 hari, Somin merasa lapar di tengah malam dan ingin memasak sesuatu untuk dimakan. Tetapi gas tidak dapat dinyalakan karena banyak rumah kontrakan di Korea Selatan yang tidak menyediakan gas di dalam kamar. Tapi ada di lorong. Somin terlalu takut untuk keluar, memeriksa katup gas malam itu. Ketika dia pergi untuk memeriksa keesokan paginya, dia menemukan bahwa hanya katup gas rumahnya sendiri yang ditutup secara artifisial di seluruh lantai. Setelah kejadian 8 Juni 1928, kakak Yeon-hee menemukan serangkaian catatan penjelajahan web yang aneh. 9 Juni, polisi Korea Selatan melakukan tes pendahuluan pada komputer Yeon-hee. Setelah 5 hari, 14 Juni, Divisi Investigasi Kejahatan Internet dari Kepolisian Korea Selatan mengambil komputer Yeon-hee untuk melakukan tes yang tepat pada komputer Yeon-hee. Tetapi saat inilah polisi terkejut menemukan bahwa catatan internet di komputer telah dihapus. Keluarga Yeon-hee tidak mungkin melakukan ini, dan orang tua serta kakak Yeon-hee telah tinggal di rumah Yeon-hee dari tanggal 8 hingga 14 Juni. Tapi pernah keluar di pagi hari. Jadi apakah ada kemungkinan selama mereka keluar, seseorang menyelinap ke rumah Yeon-hee dan menghapus catatan internet komputer? Selain itu, polisi menemukan bahwa komputer telah dihidupkan pada pukul 14.18 pada tanggal 8 Juni, sebelum keluarga Yeon-hee tiba. Jadi siapa orang yang menyalakan komputer pada sore hari 8 Juni, sore hari pukul 14.18, seharusnya waktu Kim X dan teman sekelas perempuan lainnya sedang membersihkan rumah Yeon-hee. Polisi pernah bertanya, apakah keduanya menyalakan komputer? Yeon-hee saat membersihkan, keduanya mengaku tidak bisa mengingat dengan jelas. Tentu saja bisa jadi karena tidak sengaja menyentuh tombol power saat membersihkan rumah. Mari kita atur ulang timeline. 6 Juni pukul 02.59, Yeon-hee pulang setelah pesta, membuka komputer dan mencari 112, pelecehan dan konten terkait lainnya. 6 Juni pukul 04.21, komputer dimatikan secara paksa. 8 Juni pukul 14.18, komputer telah dihidupkan. 8 Juni pukul 19.28, kakak perempuan Yeon-hee memeriksa riwayat internetnya. 9 Juni, polisi mengamankan komputer untuk melakukan pemeriksaan awal. 14 Juni, Divisi Investigasi Keamanan Cyber menemukan bahwa catatan komputer dihapus. Jadi, siapa yang diam-diam menyalakan komputer pada 14.18 pada 8 Juni? Siapa lagi yang menghapus riwayat penelusuran komputer Yeon-hee antara 9 Juni dan 14 Juni? Kupikir bahkan jika orang ini bukan pelakunya, dia pasti ada hubungannya dengan pelaku.
Polisi masih menyelidiki karena mayatnya belum ditemukan. Ayah Yeon-hee sangat yakin putrinya masih hidup. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Jika Anda suka, silakan suka dan bagikan. Sampai jumpa di edisi kami selanjutnya. Dadah.